para pendukung-pendukungnya Nikita yang selalu bilang, iyalah kan Nikita yang pergi dari kamu, yang tidak mau lagi berteman sama kamu. Dengar ya para junjungannya Nikita Mirzani ya, gak apa-apa kalau kalian ngatain aku ditinggalin sama dia, tapi hidup aku sekarang jauh lebih damai, nyaman tanpa dia. Pagi hari aku udah ngopi di kantor aku. Berbeda sama kalian ya. Jadi aku tidak ada masalah kalau dia pergi dari aku, karena aku mau itu. Ini konsepnya apa ya? Haus akan pujian atau gimana? Amnesia atau gimana gitu? Udahlah, nggak usah sosok ini tidak patut dicontoh, ini tidak patut dicontoh. Perilaku lu sebelum-sebelumnya itu patut dicontoh apa enggak? Konsisten lah. Kalau misalnya VT lu dari awalnya mengedukasi, itu terus-terusan mengedukasi ya. Jangan sekarang ini lu seolah haus akan pujian. Ini tidak patut dicontoh, ini tidak patut dicontoh, ini tidak patut dicontoh. Gak bisa begitu ya. Kenapa gue bilang? Karena konten lu aja dari awal kalau di scroll itu pun tidak patut dicontoh. Kenapa baru sekarang lu bilang ini gak patut dicontoh, sayang? Hah? Sebelum ngomong itu tidak patut dicontoh, lu ngaca dulu di cermin. Perilaku lu selama ini sebelum-sebelumnya itu patut dicontoh apa enggak gitu. Itu teman-temanmu, satu circlemu pun perilakunya nggak patut dicontoh. Ada yang ngomong kayak yang nggak beretika banget di sosial medianya dia gitu kan. Itu patut dicontoh nggak gitu loh. Udahlah, nggak usah drama-drama haus akan pujian zaman sekarang kayak gini. Jejak digital itu nggak akan bisa hilang ya. Kalau emang nih, sekali lagi, isi kontenmu ataupun lu tuh kan influencer ya, isi influencermu, kontenmu itu edukasi dari awal. Jejak digital. VT dari Valerie menyindir seseorang berinisial Z yang sibuk ngurusin hidup orang lain tapi nggak bercermin apakah hidupnya sudah benar atau tidak. Dan ada kabar yang mengejutkan dari Ibu Fitri Salhuteru membagikan sebuah story dan katanya terinspirasi dari laporan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Ada semacam saran dari Ibu Fitri kepada Sela Sokya untuk melaporkan Nikita Mirzani. Mau menanggapi laporan tersangka Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza? Menurut saya sebagai netizen, yang dilakukan tersangka Nikita Mirzani dengan buat LP terhadap Reza Gladys katanya kurang cerdas. Pengacara dari Nikita Mirzani kurang cerdas. Oke, kita lanjut. Dan hanya nambahin masalah plus nambah orang semakin kesel. Orang siapa yang semakin kesel? Apakah pihak pelapor atau netizen? Kalau dia nggak betah ditahan di PMJ, harusnya pra peradilan aja biar cepat dilimpahkan dan dia pindah tahanan. Kalau nggak betah di PMJ, mau punya suasana baru di ruangan sel baru, harusnya mencontoh kasus Isa Sega yang dilakukan tim kuasa hukumnya, melakukan prapit sehingga langsung dilimpahkan ke pengadilan. Makanya prapitnya gugur karena berkas tersangka sudah dilimpahkan. Tetapi tujuan kuasa hukum Isa tercapai, segera sidang. Begitu nih. Jadi Ibu Fitri ini lagi mengajarkan Nikita Mirzani tentang ilmu hukum. Dan secara tidak langsung Ibu Fitri Salhuteru lagi mengajarkan Bang Fahmi ya, pengacara dari Nikita Mirzani. Jangan cuma bisa bahasanya giring opini dengan ujaran kurang lengkap bukti. Lagian ya Nik, ngapain buat laporan perekaman suara dan penyebaran? Padahal kan tersangka Nikita Mirzani pun pelaku perekaman dan penyebaran percakapan antara dia dan Bang Fitra
suami dari Sheila Saukia. Kalau dia direkam dan disebar masuk YouTube dengan tujuan banyak yang nonton, dianya yang dapat cuan. Menurut saya, yang dia lakukan tersangka malah memperjelas bahwa tersangka banyak masalah. Tersangka banyak masalah, kata Ibu Fitri. Nanti hakimnya bingung nih, hakimnya bingung karena tersangkanya banyak masalah. Pasti ngebatin. Wah, Ibu Fitri sudah bisa membaca isi hati dari pengacara. Ini orang banyak masalah, walaupun udah tahu ya kau emang banyak masalah, ya hanya sekedar memperjelas saja. Dengan ini kau menginspirasi SS buat LP juga, apalagi kau masih aja doxing dia di Instagram kau. Ini adalah pernyataan dari Ibu Fitri Sahutero yang secara tidak langsung menyarankan Ibu Sheila Saukia ya untuk melaporkan Nikita Mirzani karena melakukan perekaman suara percakapan antara Nikita dan suami Ibu Sheila Saukia dan diunggah di channel YouTube Nikita Mirzani. Pertanyaannya, siapa yang melakukan terlebih dahulu? Yang merekam terlebih dahulu itu siapa? Jadi waktu gue habis kerja, si Fitra laki lemes ini kan ada nelpon gue, tapi kan yang angkat dia, karena gue lagi di atas panggung. Terus direkam, dikatain lah dia babu lah apa segala macem, dibilang gue keter-ketir. Abis itu gue pasang story dong, gue bilang pas gue lagi WhatsApp ternyata gue diblok lagi sama si Fitra ular ini, si laki lemes. Nenek bilang laporan Ami menginspirasi SS buat LP. Silahkan, penggemar Nikita mempersilahkan. Kalau memang suami dari Ibu Sheila Saukia mau melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian. Ingat, yang duluan rekam telepon itu si Fitra. Nah, di sini ada pengakuan dari penggemar Nikita Mirzani. Mereka punya buktinya, jadi mereka di sini berani untuk mengatakan bahwa yang merekam duluan itu Fitra, suami dari Ibu Sheila Saukia, jadi bukan Nikita Mirzani. Pertanyaannya, apakah Ibu Fitri Sahutero tidak tahu sebelumnya bahwa yang duluan melakukan perekaman suara adalah Bapak Fitra, bukan Nikita Mirzani? Jadi Ami balas dong dengan rekaman telepon Fitra, dan isi rekaman itu pun isinya klarifikasi atas penistaan agama. Oh, jadi rekaman suaranya itu hanya sekedar klarifikasi atas penistaan agama terduga Isa Sega, bukan kayak rekaman kalian yang udah kayak sinetron yang direncanakan. Ingat, ada bukti WA voice note ancaman dari suami SS dan lebih menyeramkan. Ini IG story nenek. Hei nek, asal lo tahu kalau yang merekam telepon dan dijadikan story di luar itu si Fitra. Makanya sebelum ngomong cari tahu dulu. Waduh, ini siapa yang salah nih? Lagian karena dia rekam telepon duluan. Lagian karena dia yang rekam telepon duluan dan di post, makanya Ami balas. Yang duluan rekam telepon itu suami dari Ibu Sheila Saukia. Bahkan sudah di post, makanya Nikitanya balas. Kata nenek SS terinspirasi buat LP. Silahkan, dipersilahkan tuh Ibu FS. Ami Niki nggak ada takut-takutnya. Suruh SS dan suaminya ingat percakapan WA pengancaman si Fitra ke Nikita Mirzani tersebar luas dan lebih serem. Niki sampaikan sama tim-tim kakak sama Dokter Oki, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Jadi ini percakapan antara suami Ibu SS dan juga Nikita Mirzani, dan netizen menduga di sini itu ada pengancaman yang diduga dilakukan oleh suami Ibu SS kepada Nikita Mirzani dan Dokter Oki. Dan di sini ada pro dan kontra. Kita lihat bersama. Nah, ini juga pengancaman. Kemudian direspon di komentar berikutnya. Mana pengancam itu? Itu memberikan peringatan. Jadi bukan pengancaman, hanya memberikan peringatan. Peringatan sama pengancaman beda, kocak. Menurut kalian netizen bagaimana? Apakah itu termasuk pengancaman atau peringatan?